Perkenalkan, nama saya Valda Risti Daniela Binowo dari kelompok 3 kelas 1B. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mikroorganisme di tanah, air, udara, dan pada manusia. Baik, yang pertama ada mikroorganisme yang terdapat pada manusia. Yang pertama ada bakteri Bifidobacterium. Bakteri ini merupakan jenis bakteri probiotik atau menguntungkan yang terdapat pada tubuh manusia. Untuk fungsi dari manfaat dari bakteri ini, yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang kedua itu dapat meningkatkan kesehatan kulit. Yang ketiga meningkatkan sistem imun tubuh, dan terakhir mengurangi risiko terkenanya alergi. Untuk tempat perkembangbiakannya, bakteri ini biasanya terdapat pada manusia, terutama pada tubuh bayi yang masih menyusui, dan juga biasanya terdapat pada organ tubuh manusia seperti usus besar, usus halus, dan lain-lain. Untuk mekanisme kerja dari bakteri Bifidobacterium yaitu sistem imun tubuh memproduksi asam laktat, yang kedua produksi zat antibakteri, dan yang ketiga penguatan imun tubuh. Yang kedua ada bakteri Lactobacillus. Bakteri ini merupakan jenis bakteri probiotik sama seperti bakteri Bifidobacterium sebelumnya yang terdapat pada tubuh manusia. Untuk manfaat dari bakteri ini, yang pertama itu berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota pada usus, yang kedua memproduksi senyawa antibakteri, dan yang terakhir dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tempat perkembangbiakan bakteri Lactobacillus yaitu biasanya terdapat pada saluran pencernaan manusia, makanan fermentasi, produk olahan susu dan limbah cair, dan lain-lain. Untuk mekanisme kerjanya, yang pertama yaitu pertumbuhan kolonisasi, yang kedua dapat mengurangi bakteri patogen, dan yang terakhir memproduksi asam laktat. Yang terakhir ada bakteri jenis bakteri Salmonella. Bakteri ini merupakan jenis bakteri patogen atau bakteri jahat atau merugikan yang terdapat pada tubuh manusia ataupun itu hewan. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini, yang pertama itu ada demam tiroid. Demam tiroid merupakan ditandai dengan gejala demam, muntah, diare, dan lain-lain. Yang kedua ada penyakit diare dan disentri. Ya, penyakit ini merupakan kondisi di mana tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui feses. Cara pencegahan penyakit ini, yang pertama itu memakan makanan yang higienis, yang kedua selalu mencuci tangan sebelum makan ataupun menggunakan alat, yang ketiga menjaga kebersihan peralatan makan seperti mencucinya dengan sabun atau sunlight, dan yang terakhir ada pengelolaan limbah cair secara baik dan benar. Yang terakhir tempat perkembangbiakan bakteri Salmonella biasanya terdapat pada makanan terkontaminasi seperti daging ayam mentah, telur ayam kampung, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan yang terkontaminasi, yang ketiga ada limbah cair, dan yang terakhir ada peralatan makan yang tidak higienis seperti tidak mencuci peralatan makan sebelum digunakan. Sekian, terima kasih. Kemudian ada mikroorganisme di tanah. Yang pertama adalah bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini menyebabkan penyakit botulisme, yaitu penyakit langka akibat racun dari bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini menyerang sistem syaraf, otak, dan sumsum tulang belakang pada manusia dan hewan vertebrata. Clostridium botulinum ini menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan otot dan juga sesak nafas yang dapat berakibat fatal. Bakteri ini biasanya ditemukan di tanah, debu, sungai, dan di dasar laut. Jenis penularan bakteri Clostridium botulinum ini ada 3, yaitu pertama melalui bawaan makanan, yaitu ketika seseorang mengonsumsi makanan yang tidak diproses dengan baik. Yang kedua adalah penularan kepada bayi, yaitu ketika bayi mengonsumsi makanan yang sudah mengandung spora bakteri Clostridium botulinum ini. Biasanya terdapat pada madu atau sirup jagung. Kemudian penularan yang ketiga adalah melalui luka. Bakteri ini dapat masuk ke dalam luka, dan biasanya kondisi ini terjadi kepada orang-orang pengguna nafza jenis suntikan.
Dengan penanganan yang tepat, penyakit botulisme dapat disembuhkan. Yang kedua adalah bakteri Rhizobium leguminosarum. Bakteri ini tidak bersporulasi dan beragam yang membentuk bintil pada akar tanaman leguminosa. Bakteri ini biasanya ditemukan di tanah dan dikenal bersimbiosis mutualisme dengan tanaman seperti kacang-kacangan, kedelai, dan tanaman aflafla, yaitu tanaman yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Bakteri ini melakukan fiksasi nitrogen, yaitu penyerapan nitrogen dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi zat amonia yang bermanfaat bagi tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga ada jamur Aspergillus wendtii. Jamur ini adalah jamur yang berperan dalam pembuatan kecap dan tauco. Aspergillus wendtii dengan Aspergillus oryzae berperan dalam proses fermentasi kacang kedelai untuk menjadi kecap atau tauco. Jamur ini merombak protein menjadi asam amino yang lebih mudah untuk dicerna. Jamur ini juga menambahkan komponen rasa asam dan aroma khas kecap. Jamur Aspergillus wendtii juga berperan dalam pembuatan biodiesel dari lipid dan merupakan penghasil enzim inulinase. Jamur Aspergillus wendtii biasanya ditemukan pada tanaman seperti pohon atau daun-daunan atau kacang-kacangan yang lembab. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mikroorganisme di air. Pertama-tama yaitu fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang termasuk dalam kingdom fungi. Mereka tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof, artinya mereka tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan mengandalkan nutrisi dari lingkungannya. Selanjutnya ada Naegleria fowleri atau disebut juga amoeba pemakan otak. Dia ini hidupnya di air tawar yang hangat, danau, sungai. Kenapa disebut sebagai pemakan otak? Yaitu dia menginfeksi saraf pusat manusia yang terutama itu di otak. Infeksi ini bisa menyebabkan fatal karena masuk ke dalam hidung dan otomatis naik ke otak. Gejala awalnya itu yaitu sakit kepala, demam, mual, muntah. Buruknya itu kaku leher, linglung, bisa sampai koma jika tidak segera ditangani. Faktor terjadinya Naegleria fowleri ini terjadi saat di air tawar seperti berenang, menyelam, berjemur di sinar matahari yang terlalu lama. Kita juga bisa menghindari adanya Naegleria fowleri ini dengan cara tidak berenang terlalu lama, apalagi jika musim panas. Jaga kebersihan kolam renang, menghindari juga masuk ke dalam hidung. Yang kedua yaitu Paramecium atau protozoa bersilia tunggal. Dia ini hidup bebas di air tawar dan tidak memiliki patogen. Dia itu tidak berbahaya. Terus ciri tubuhnya itu berbentuk oval atau seperti sendal. Yang ketiga itu ada Giardia sp atau parasit penyebab diare, dan dia tumbuh di usus halus manusia sama hewan. Gejalanya itu sakit perut, kembung, mual, muntah, berat badan bisa turun. Kita juga bisa menghindari yaitu cara cuci tangan yang bersih pakai sabun dan air mengalir. Mikroorganisme di udara. Pertama-tama, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang biasanya berukuran kurang dari 1 mm dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi diperlukan mikroskop untuk mengamatinya. Mikroorganisme di udara adalah mikroba yang terdistribusi atau tersebar di udara. Mikroorganismenya ini bisa berupa bakteri, virus, jamur atau fungi, dan yang lainnya.
Mikroorganismenya bukan hidup di udara, tetapi dia tuh bertahan hidup di dalam partikel yang berterbangan di udara. Contohnya seperti debu, tetesan cairan yang lama-lama menguap namanya aerosol. Jadi si udaranya ini hanya sebagai media transportasi yang memungkinkan mikroorganisme berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Mikroorganismenya ada yang berasal dari dalam tubuh manusia, ada juga yang dari lingkungan. Kalau dari dalam tubuh manusia, dikeluarkannya biasanya lewat batuk, bersin, atau ketika berbicara. Kan tanpa sadar ada partikel-partikel yang keluar, lalu bisa menempel di debu atau menguap lalu terbawa oleh angin, jadinya berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Mikroorganisme bisa terbawa di udara sejauh beberapa meter atau kilometer, bisa juga dalam beberapa detik langsung mati, tetapi ada juga yang bisa bertahan hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tergantung dari jenis dan kemampuan mikroorganismenya. Bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler yang paling umum ditemukan di air. Bakteri memiliki berbagai bentuk, seperti bulat atau kokus, batang atau basil, dan juga spiral atau spirila. Beberapa bakteri bersifat patogen, dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Sedangkan beberapa bakteri yang lainnya bisa bermanfaat bagi lingkungan. Untuk pengobatannya jika terinfeksi oleh Staphylococcus sp, sama seperti Bacillus sp, bisa dengan pemberian antibiotik atau antitoksin. Atau jika infeksinya semakin parah, bisa dikonsultasikan ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Lanjut ke bakteri yang terakhir, yaitu Streptococcus sp. Streptococcus sp ini bakteri gram positif, tetapi dia di sini warnanya biru. Dia berbentuk kokus atau bulat, dapat membentuk lantai pendek, panjang, dan berpasangan. Bakteri ini bisa ditemukan di mana saja. Bisa ditemukan di bagian mulut. Di bagian mulut ini contohnya Streptococcus mitis dan sanguinis. Berperan dalam kesehatan mulut, tetapi juga dapat menyebabkan infeksi jika terjadi ketidakseimbangan. Lalu ada di mana lagi? Ada di usus manusia. Contohnya Streptococcus faecalis. Biasanya sih nggak berbahaya, tetapi dapat menyebabkan infeksi jika berpindah ke tempat yang tidak seharusnya. Jadi seharusnya dia di usus, dia berpindah nih contohnya ke aliran darah. Nah itu dapat menyebabkan infeksi di dalam tubuh. Bisa menyebabkan penyakit juga, contohnya pulmonae dan juga radang tenggorokan. Kalau pulmonae ini disebabkan oleh Streptococcus pulmonae, apalagi kalau dia tuh si individunya kekebalan tubuhnya lemah, makin gampang tuh terinfeksinya. Kalau di radang tenggorokan itu disebabkannya oleh Streptococcus pyogenes. Pengobatan infeksinya tergantung pada jenis dan lokasi infeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Terima kasih.